Kula nuwun, kula badhe izin. Niki kula damel sekeluarga kula saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Sampeyan mboten napa-napa kok. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Kembali lagi dengan mahasiswa siluman. Di video sebelumnya, kita telah menceritakan perjalanan Nina dan kelompoknya yang mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dukuh Liwung yang angker, yang mengalami banyak kejadian mistis dan banyak diganggu oleh makhluk halus. Cerita ini merupakan kelanjutan cerita tersebut. Kita langsung cerita ya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Siapkan tempat yang nyaman. Selamat mendengarkan. Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami. Namun seperti tidak ingin ambil pusing, kami tidak menghiraukannya. Biarlah, selama makhluk itu diam saja, kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini, Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menapaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, Widi, saya, Fahmi dan Bang Eps, dan Panji serta Pak Sakri berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama, Pak Sakri lagi-lagi berbicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. "Sana, tuh ambil tuh, saya nggak butuh," ucap Pak Sakri, seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya, pura-pura tidak tahu. Sepertinya tindakan paling bijak saat ini. "Nggak usah ikut-ikut, tuh ambil sana, saya nggak butuh," serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seseorang. Namun lagi-lagi entah siapa itu. Walau terlihat marah, raut khawatir tak terelakkan dari wajahnya. "Ambil tuh kemenyan," tambahnya, sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri bertingkah seperti ini. Itu ngikutin gara-gara kemenyan saya bawa pulang, jelasnya. Entah makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini. Yang pasti, setelah mendengar itu, kini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak berapa lama setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. "Saya pindah ke depan ya," ucapnya tiba-tiba. Spontan raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps, karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. "Ada anak kecil di atas tas Widi," bisik Panji. Sedikit tercengang, saya berjalan tepat di belakang Widi, tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik mungkin, tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan dengan membawa batang pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan. Karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Perpindahan posisi Pak Sakri bertujuan menjaga agar sesuatu hal tidak terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan, kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada hal yang benar-benar penting. Bayangan-bayangan sosok anak kecil yang berada di atas tas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kian mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak
yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ternyata benar, ada sesuatu di sana. Makhluk kerdil mirip Smeagol di film Lord of the Rings. Melompat-lompat di samping kami. Ia asik melompat ke kanan dan kiri, bermain-main di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. Makhluk apa lagi ini? Gumamku dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan. Hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun, mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam seketika. Sosok kerdil itu seperti mematung menunggu kedatangan kami. Dua tak putus dari mulut ini, seraya memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk. Bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat kepada kami atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya? Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari 1 jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak. Seperti tidak mau pergi, makhluk kerdil itu terus membuntuti kami. Hingga pada suatu titik kami terhenti. Sebuah suara mengagetkan kami, terdengar sangat jelas, dekat sekali seperti ada di hadapan kami. Kami menengadah, mencari sumber suara itu. Namun hanya kekosongan yang kami dapat. Bisik-bisik di antara kami. Suara apa itu? Usep mendengarnya seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringkik kuda. Sedangkan saya sendiri mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling pandang. Kami tahu, kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apa lagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lainnya. Tak sadar, kami terpaku cukup lama. Usep menyadarkan kami dengan teriakannya memberitahu. Di depan kami adalah pos 1. Guys, di depan pos 1. Mendengar itu, kami bergegas sambil tetap membawa sekelumit pertanyaan dalam hati. Tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas. Kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was. Syukurlah, ini sudah pos 1. Itu artinya, tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur ini aja. Jangan lewat jalur yang pas naik. Bahaya kalau udah malam gini. Takut licin habis hujan, ucap Pak Sakri. Memang ketika naik kemarin, kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas, menandakan jarang sekali ada yang melintas. Kami yang tidak tahu apa-apa langsung mengiyakan. Yang penting kami selamat. Perjalanan dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pepohonan yang lebih kecil, namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat, cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Masih cukup sore sebenarnya.
Namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik di kejauhan. Samar-samar namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita udah di bawah ya. Udah deket ke desa kali ya. Berarti kita udah di bawah ya. Udah deket ke desa kali. Apa ada yang hajatan? Tanyaku. Entah apa yang di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengiyakannya. Iya, di bawah udah desa kali ya. Makanya kedengeran sampai sini. Jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah. Suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkeraman jalur ini. Namun tidak dengan Pak Sakri yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa atau perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasa lelah kian berlipat. Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah. Fahmi, Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah, saya tidak. Kali ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit memperlambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta untuk bergegas karena hari sudah semakin larut. Headlamp hanya beberapa yang menyala, makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur tidak terlihat dengan jelas. Untunglah Pak Sakri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. Stop, putar balik, suruh Pak Sakri. Oh, tidak. Ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini, pikir saya. Kurang ajar, orang disasarin, ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini. Kurang ajar itu setan, gerutunya. Ya, ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas mengganggu kami. Jalur yang tadinya 1 kini menjadi 2, dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan, kembali menapaki jalur setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak bisa melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang perjalanan sejak kejadian-kejadian tadi, saya tidak berani melihat ke depan, hanya berani menundukkan kepala, menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. Ada apa? Kok berhenti? Tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. Nggak tahu, jawabku. Sep, ada apa? Tanyaku, kini pada Usep. Usep, Asep dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandang ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon. Bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya, sama layaknya pohon lain di hutan ini. Kulo nuwun, kulo badhe izin. Niki kulo damel sekeluarga kulo saking Jakarta. Tolong izinkan lewat.
Sampean boten nopo-nopo kok. Sampean boten nopo-nopo kok. Sampean boten nenten maksud nopo-nopo. Sampean tesi dolanan. Tolong boten diganggu. Yang kalau artinya, permisi, ini cuma numpang lewat. Tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini gak ada maksud apa-apa. Cuma sedang main aja. Tolong diizinkan lewat dan jangan diganggu. Ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti ini. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon. Hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit dan dalam ketegangan ini, kami pergunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas. Akhirnya, Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya, sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur barisan, kami bergegas kembali menapaki jalur ini. Dalam hati ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi. Namun hati ini tidak seberani keinginan. Lebih baik menunduk saja dan segera berlalu dari tempat ini. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan. Jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam. Kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk, terduduk sambil mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, teriak kami, seraya melabuhkan tubuh ini di sisa lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini, seperti kami baru kembali ke kehidupan nyata. Seperti kembali menemukan peradaban manusia. Di mana, sepanjang malam tadi, kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, terduduk di perkebunan bawang milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini, waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya, 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1. Hanya butuh waktu 1-2 jam dalam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki-kaki ini sambil bertumbuh di carrier masing-masing. Sambil sedikit bercanda, membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami utarakan, karena kami sadar, kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya, dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri, yang menjadi tujuan akhir kami, masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan, serta sakit di kakinya yang sudah kian menjadi, sempat tidak mau berjalan lagi. Namun, kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapa oleh Bang Eps, serta Asep dan Nusep, dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1:30 pagi, setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Lega rasanya, senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa berseka membersihkan diri, lalu istirahat, tidur nyenyak malam ini. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, kami sudah dijemput oleh mobil pick-up yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Guci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendaki kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarganya yang sudah banyak berjasa menolong kami, di pendakian kali ini kami pamit. Tidak lupa juga, kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga. Karena bersama beliaulah
kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi, kami berangkat. Sampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami membenamkan diri di air hangat, mengendurkan otot-otot yang tegang dan menghilangkan rasa lelah. Usai berendam, kami memanjakan perut dengan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh kamera Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi, sosok apakah yang ada di dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto itu sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling pandang tanpa memperpanjang pembicaraan. Usai memanjakan diri, kini tiba saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Elf yang kemarin mengantar kami, kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Di sepanjang perjalanan, ketika kami rasa sudah cukup jauh dari kaki Gunung Slamet, kami baru berani cerita tentang apa yang dialami oleh dari kami masing-masing secara gamblang. Bahwa sebenarnya Panji melihat ada 3 orang anak kecil bertengger di atas ransel Widi karena Widi membawa pembalut bekas pakainya. Selain itu, ternyata hanya saya dan Widi dan Fahmi yang melihat makhluk kerdil itu melompat-lompat di semak-semak dan berdiri di pinggir jalur. Bang Eps hanya mendengar suaranya saja, tanpa bisa melihatnya. Ketika di rumah makan, Usep, Asep, Widi, dan Panji, telinganya terasa panas ketika membicarakan sosok anak kecil di tas Widi sambil melihat foto-foto yang hilang di kamera. Suara musik yang kami dengar di atas bukannya suara musik dari rumah warga, namun merupakan gending gamelan yang jika saya baca, itu merupakan tanda bahaya bahwa kami bisa saja masuk ke alam lain. Namun lagi-lagi, alhamdulillah, kami selamat berkat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta beserta isinya. Itulah sekelumit kisah kami, Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung, memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan ada hikmahnya yang bisa diambil. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian lewat DM Instagram atau kirim lewat email yang tertera di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.